Sebelum ke rekan-rekan media, terakhir mungkin dari perwakilan dari Jebret Media, Bang Valentinus Simanjuntak, mungkin ada statement karena besok adalah bentuk kolaborasi juga bersama Jebret Media dan beberapa nobar ke depan yang akan dilangsungkan di Kemenpora. Mungkin harapannya kepada masyarakat mengenai nobar ini dan mungkin ajakan untuk nobar besok di Kemenpora. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan untuk kesempatan di sore hari ini, Pak Syafril dan juga Bu Dini dari MNC Group dan juga dari Direktur Programming RCTI. Kami dari Jebret Media kali ini memang berpartner dengan Kemenpora dalam hal ini menyelenggarakan acara nonton bareng yang akan diselenggarakan rencananya besok. Sebagai informasi mengenai apa yang disampaikan hari ini, bahwa sebelumnya pada saat pertandingan menghadapi Korea Selatan, kami juga bekerja sama dengan LPD UK Kemenpora mengadakan nonton bareng, dan ketika itu kami mengadakan di salah satu coffee shop. Itu memang tidak dipungut bayaran, tetapi kami mengerti bahwa kita harus bertanya mengenai rights. Nah, tapi menarik juga apa yang disampaikan oleh Bu Dini tadi, bahwa ada juga pihak-pihak lain yang ternyata bisa mengatasnamakan dari grup MNC dalam pemberian lisensi tersebut. Nanti juga mohon izin, mungkin nanti juga saya bisa dicek nih Mbak Dini, apakah kemarin kami ini melakukan lisensi untuk nonton itu kepada agensi yang benar nggak gitu, karena di sini kami juga sudah mendapatkan invoice dan faktur pajak di mana keterangannya ada ini joint partnership program FC Under 23 2024 dengan venue-nya gitu. Nah ini ya Pak, ya jadi nanti juga kami mau bertanya juga apakah ini yang official atau tidak gitu. Tapi memang sebelumnya juga kami sempat bertanya ke salah satu, karena dulu saya juga pernah berada di MNC Group juga, masih ada kenalan saya juga, memang waktu itu saya sempat bertanya, kemarin belum secara official list, kemarin memang dikeluarkan gitu, sehingga akhirnya kami cari informasi lagi ada agensi ini gitu. Jadi memang ternyata juga untuk masyarakat yang ingin mengadakan nobar, yang mengkomersialisasi, harus lebih concern juga ya Bu Dini dan Pak Syafril juga, takutnya kita juga bertransaksi tidak dengan yang resmi gitu. Jadi ini informasi yang sangat baik sekali untuk dapat kami terima sebagai masyarakat, dan kami mengajak untuk seluruh masyarakat yang ada di Jakarta khususnya ya Pak ya, besok dan sekitarnya, bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, kami sebagai organizer dari Jebret Media mengadakan nonton bareng, nonton bersama untuk pertandingan Indonesia di babak semifinal menghadapi Uzbekistan. Itu mulai dari jam 7 malam. Sebelumnya kita bikin di luar ya Pak, waktu pertandingan Piala Asia menghadapi Australia, waktu itu hujan. Jadi sepertinya karena kita tidak bisa mengatur cuaca, jadi Pak Menteri beserta jajarannya memutuskan untuk kita bikin di auditorium yang ada di bawah. Ini tempatnya terbatas ya Pak, dan sebentar lagi kami juga akan keluarkan posternya untuk seluruh masyarakat nanti di sosial media Kemenpora dan juga kami, dimana nanti bisa lihat di barcode-nya atau link registrasi, sehingga nanti memang kita akan meregistrasi karena ada batasan yang bisa hadir. Auditorium sendiri ini berkisar sekitar 200 maksimal 300 untuk hadir di acara kita besok. Tapi kalau lesehan bisa sampai 500. Jadi nanti kita lihat situasinya seperti apa. Kita harapkan kehadiran seluruh pencinta sepak bola Indonesia, kehadiran seluruh masyarakat Indonesia, supaya besok salah satunya dari tempat ini kita memberikan dukungan, kita memberikan doa, kita memberikan support, sehingga kita jauh dari Qatar, tapi doa kita, dukungan kita sampai ke sana, supaya sejarah itu bisa terjadi lagi, dan luar biasanya mudah-mudahan kita bisa lolos ke Olimpiade di Paris nanti. Tentunya kita berterima kasih karena dari Kemenpora menginisiasi menyelenggarakan acara ini, dan tentunya juga bersama-sama berkolaborasi dengan RCTI dan juga MNC Group selaku official broadcaster dari AFC 2024 Under 23. Jadi dari saya mewakili organizer Jebret Media,
Itu saja, jangan lupa besok kita mulai jam 7 malam. Sudah bisa masuk, artinya registrasi nanti dimulai dari hari ini. Dan nanti kabarnya Pak, terima kasih dari Kemenpora juga menyiapkan makan malam beserta minum, sehingga udah nonton tidak bayar, nggak kena hujan, dapat makan minum. Jadi kurang apa lagi kalau bukan terima kasih kepada Kemenpora dan mengajak kami juga untuk bisa menjadi organizer acaranya. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Valen, dan pastinya nobar besok resmi langsung dari MNC Group. Jadi nanti di posternya sudah ada logo official broadcasting dari MNC Group. Demikian mungkin dari pernyataan dari narasumber kita. Mungkin dari rekan-rekan media ada yang ingin bertanya, kita membuka kesempatan pertama, mungkin 3 pertanyaan pertama. Selamat sore Bapak dan Ibu, saya Agnes dari SCTV Indosiar. Mau memastikan ini kan selain nobar yang diselenggarakan di Kemenpora besok, ada juga nih yang diposting oleh Pak RT, nobar di GBK besok. Apakah ini kan berkaitan dengan antar media nih, apakah media-media ini bisa meliput dan juga bisa menyiarkan agenda nobar besok? Memastikan itu saja. Terima kasih. Langsung dijawab aja Bu. Oke, sambil saya meluruskan, meliput kegiatan itu sah, tidak ada masalah. Yang tidak boleh diliput adalah pertandingannya. Mohon maaf, ini juga satu hal saya harus menyampaikan di sini karena memang juga terjadi lagi kepada teman-teman kami juga di TV One, karena saya rasa juga tadi sudah naik ya beritanya, tidak boleh menggunakan materi dari pertandingan yang sifatnya itu highlights maupun clips apapun, apalagi ngambilnya dari broadcaster luar negeri. Makanya kenapa di informasi yang kita sampaikan, MNC adalah pemegang hak siar penuh untuk wilayah Indonesia, yang artinya pada saat teman-teman mau membuat materi berita, hanya yang dipakai boleh aturannya seperti umum adalah 2 menit. Saya rasa itu semua diketahui. Itu pun harus dengan kondisi pengajuan permintaan kepada kami sebagai pemilik hak siar. Ini bukan hal yang baru. Saya rasa teman-teman kalau di media sudah tahu ya, pada saat kita punya World Cup, pada saat kita punya Euro, memang aturannya demikian. Sehingga mencoba mendapatkan materi tayangan dari luar negeri itu juga termasuk yang namanya melanggar hukum. Karena pada saat itu terjadi, bukan hanya kami mengajukan protes cukup keras kepada pemilik hak siar dari luar negeri dan AFC, itu juga untuk AFC akan menjadi catatan terhadap media-media Indonesia tertentu yang dianggap terbiasa melakukan quote-unquote kecurangan. Jadi kembali ke pertanyaan Mbak Agnes tadi, kalau sifatnya hanya meliput saja, saya rasa kita mau sama-sama merayakan keberhasilan timnas. Kami sama-sama ingin dapat euforianya. Saya rasa waktu itu di tengah malam saja, ini mungkin saya share sedikit, di tengah malam saja share yang nonton TV itu adalah 89%. Itu hanya menggunakan hitungan Nielsen yang mungkin jumlah manusianya tidak 100% dari penduduk Indonesia. Kita belum menghitung dari orang-orang yang nonton menggunakan tayangan PTV, tayangan OTT, dan berapa banyak mata seluruh Indonesia yang benar-benar nonton. Sehingga sekali lagi mungkin meluruskannya, sejauh meliput keramaian orang nonton bareng itu tidak dilarang. Yang tidak diperbolehkan adalah menggunakan materi pertandingan dalam bentuk live delay clips, kecuali untuk keperluan berita, itu pun subject to pengajuan izin dari MNC sebagai pemilik hak siar. Itu.